Sahabat, isu kemanusiaan kini memanggil kita. 18 bulan sudah kita hidup bersama COVID-19. Makin banyak kita dengar sendiri sahabat-sahabat kita yang wafat, teman-teman kita yang sekarat, bahkan keluarga kita yang juga wafat. Makin banyak kita mendengar, melihat sendiri air mata yang menetes, jeritan mereka yang menderita, bahkan juga yang lapar. Itulah potret batin kita hari-hari ini di bulan Juli 2021, terutama di Indonesia, ketika kita lihat sendiri data mengenai mereka yang terpapar COVID-19 setiap hari, per hari, sudah mencapai angka di atas 50.000 per hari. Dan kita tahu hari-hari ini Indonesia mencatat rekor tertinggi di dunia. Ya, sekali lagi, tertinggi di dunia untuk yang terpapar per hari. Maka ini adalah sebuah calling, sebuah panggilan, sebuah wake up call bagi kita untuk memberikan respon. Tentu respon sesuai dengan apa yang kita bisa. Think globally. Tentu saja untuk memahami masalah, kita memahami seutuhnya, semakro mungkin, sekomplit mungkin, global. Tapi act locally. Kita bertindak sesuai dengan kemampuan kita, dimulai dulu pada komunitas kita masing-masing. Ini suasana yang sudah memanggil kita for action, untuk bertindak. Itulah respon pertama saya yang muncul ketika membaca berita The Washington Post di tanggal 12 Juli. Ini beritanya dari Washington Post. Ini berita yang cukup mengharukan kita. Kita lihat di sini. Ini judulnya. Ini bahwa COVID-19 ini, pandemik ini memberikan efek yang berbeda. Mereka yang miskin, apalagi yang hidup di negara miskin, mereka terkena efek yang lebih besar. Jadi ini berita hasil dari investigative report, penuh dengan data. Washington Post mengeluarkan berita yang penuh dengan data bahwa sungguh pun semua manusia sekarang ini mengalami COVID-19 yang sama, tapi efeknya berbeda kepada berbagai segmen masyarakat, juga kepada berbagai negara. Data menunjukkan mereka yang lebih miskin menderita jauh lebih banyak. Saya bacakan dulu beberapa data yang saya sempat tulis ya. Ini saya tuliskan di sini karena banyak sekali data-data penting ya. Untuk konsep-konsep saya bisa hafal luar kepala, tapi untuk data supaya tidak salah angka saya tuliskan. Ini data yang dikumpulkan oleh Washington Post. Saya percaya pada kredibilitas koran ini, media ini, sehingga saya merasa memang data ini layak untuk kita share.
ada 5 jenis data. Saya tuliskan di sini, menurut Washington Post, jumlah mereka yang bisa disebut kelaparan, mereka yang benar-benar kelaparan di seluruh dunia, meningkat sekitar 7 kali lebih banyak di era pandemik. Dicatat di sini, sebelum pandemik itu, yang kelaparan jumlahnya sekitar 118 juta manusia di dunia. 118 juta manusia, kini jumlahnya meningkat menjadi 768 juta manusia. Dari ratusan juta menjadi 700-an juta. Jadi orang yang kelaparan 7 kali lebih banyak sekarang ini. Kedua, data mengenai yang dia sebut food insecurity, yaitu mereka yang dibatas tidak aman soal basic need, makan. Jadi makan yang sangat basic itu, mereka pun ada dalam situasi yang tidak aman. Ukurannya kalau makanan ini tidak hanya quantity, berapa kali mereka makan per hari, dan juga quality, tapi seberapa makanannya itu mengandung gizi yang cukup. Insecurity ini menyatakan bahwa kadang mereka makan secara layak, baik itu jumlahnya ataupun gizinya. Kadang mereka makan secara tidak layak, tidak pasti, tidak secure, tidak aman. Maka disebut di sini food insecurity. Jumlah mereka pun juga 7 kali bertambah di era pandemik ini. Dulu jumlah mereka sebanyak 318 juta orang yang berada di ambang batas food insecurity. Sekarang jumlah itu bertambah sebanyak 2,38 miliar manusia. Sebanyak 2,38 miliar manusia sekarang ini berada dalam situasi food insecurity. Ini juga jumlahnya 7 kali lebih banyak. Ini minta ampun datanya, karena kita tahu jumlah manusia sekarang ini 7 miliar, sebanyak 2,3 miliar berada dalam situasi food insecurity. Berarti 30% dari populasi dunia saat ini berada dalam ketidakpastian makan atau tidak makan secara layak. Ketiga, ini data yang kita sebut saja kelompok ekonomi rentan. Mereka menggunakan data dalam US dollar, tapi saya terjemahkan dalam rupiah saja. Ini ekonomi rentan ini mereka yang kira-kira penghasilannya itu 15 juta rupiah ke bawah. Ini angka yang sebenarnya masih bagus ya, 15 juta rupiah ke bawah. Ini kelompok yang rentan. Dikatakan di sini, mereka yang income-nya seperti ini, itu kekayaannya, asetnya, apa yang ia punya, turun jauh sekali hingga rata-rata hilang sebanyak 69%. Jadi mereka yang hidupnya itu di batas ekonomi rentan, yang tabungannya karena income-nya 15 juta sebulan, kira-kira turun sebanyak 69% kekayaannya di negara miskin. Memang di negara maju mereka turun juga, namun turunnya tak sebanyak itu. Di negara maju, mereka yang ada di batas ekonomi rentan, turunnya itu sebanyak 45%. Jadi kita lihat di sini, bahkan untuk kelas ekonomi rentan pun, mereka yang hidup di negara miskin menderita lebih banyak. Itu data yang dikumpulkan Washington Post ya. Yang keempat, ini juga data berikutnya ya, bahwa sungguh pun pandemik ini terjadi secara global. Yang menderita itu di-ranking oleh Washington Post. Paling tinggi itu paling banyak di Afrika, lalu di Amerika Latin, lalu di Asia.
Di 3 benua ini menderita lebih banyak. Karena mereka lebih miskin, karena infrastruktur kesehatannya juga lebih buruk. Data kelima, di negara-negara maju, orang-orang miskin lebih terjamin. Nah, itu juga hal yang menjadi satu renungan bagi banyak pihak, ya. Karena negara maju, bagaimanapun mereka lebih bisa menjamin berbagai sistem asuransi, mereka punya berbagai program kesejahteraan, sehingga orang miskin di negara maju jauh lebih terjamin. Karena negara di sana juga memang di samping infrastruktur kesehatan lebih baik, juga punya dana yang jauh lebih banyak untuk dijadikan program kesejahteraan. Itulah 5 data yang kita lihat dari Washington Post, bahwa mereka yang miskin bertambah miskin. Nah, kita juga melihat data tentang Indonesia, tapi ini dari sumber lain, ini dari The Stars, ya. Ini datanya, kita bisa lihat juga di sini. Dikatakan di sini di bulan Juli, di bulan ini Indonesia pun bertambah, turun ekonominya, yang tadinya diklasifikasi sebagai negara middle up, ya. Middle up itu negara yang menengah atas. Sejak pandemik ini hanya butuh waktu setahun membuat Indonesia turun kembali ke negara yang disebut middle low, menengah bawah. Jadi Indonesia pun, negara kita yang kita cintai ini pun menderita banyak di era pandemik ini, yang secara rata-rata nampak dari klasifikasi itu. Ini World Bank yang membuat bahwa kita kembali bertambah miskin secara nasional, dari middle up menjadi middle low. Apa ukurannya? World Bank membuat ukuran di sini, bahwa ukurannya adalah gross national income per kapita. Ada angkanya di sana, bahwa dulu itu kita middle up itu angkanya sekitar 4.050 USD. Ini angka GNI per kapita, lalu turun menjadi di bawah 3.870 USD. Kalau kita buat angka rupiahnya, kira-kira rata-rata GNI per kapita kita dari 58 juta turun menjadi 56 juta. Jadi rata-rata income per kapita kita turun 2 juta rupiah. Itu yang dialami oleh semua kita di era pandemik. Namun ternyata juga seperti ini yang menjadi judul dari Washington Post, ya, bahwa the world more unequal, bahwa semakin tidak merata, gap ini semakin tinggi karena, nah ini juga data, ya. Yang miskin memang bertambah miskin, tapi apa daya, ini juga data, yang kaya justru bertambah kaya. Jadi pandemik ini pun memberikan efek yang berbeda. Benar, kita bertambah miskin, tapi mereka yang kaya pun bertambah kaya. Nah, ini juga ada datanya. Kembali saya kumpulkan data di sini. Seperti tadi saya katakan, karena data ini angka, saya tuliskan data-datanya ini, nanti saya bacakan, ya. Kalau konsep saya bisa hafal luar kepala, tapi kalau data mesti ada contekannya. Karena satu saja angka meleset, kacau itu data kita itu. Nah, ini data saya ambil dari Bloomberg dan majalah Forbes. Jadi gabungan 2 data, ya. Ini mereka mencoba menelusuri kekayaan para bilioner. Bilioner ini mereka yang kekayaannya minimal 1 billion US dollar yang asetnya. Itu kira-kira mereka yang kekayaannya minimum 14 triliun rupiah. Ada berapa jumlah mereka di dunia? Dikatakan di sini di dunia jumlah mereka ada 2.365 orang.
Di dunia ini sekarang, di antara 7 miliar manusia, ada 2.365 orang yang bilioner, yang kekayaannya di atas 14 triliun. Berarti, jika kita buat rasio, itu pada setiap 3 juta populasi, ada 1 yang bilioner. Dari setiap 3 juta manusia rata-rata di seluruh dunia ini didapatkan 1 orang yang kekayaannya 14 triliun rupiah minimal. Apa yang terjadi pada mereka di era pandemik? Ini juga data yang membuat banyak orang kaget. Mereka justru bertambah kaya. Total kekayaan mereka dulu itu di sini ditulis sebanyak 8,64 triliun dolar. Lalu setahun kemudian, ini Maret 2020, Maret 2021, justru kekayaan mereka naik menjadi 12,4 triliun dolar. Ketika yang miskin bertambah miskin, para bilioner ini kekayaannya naik dari 8 triliun dolar menjadi 12 triliun dolar, justru naik 54%. Bukan main. Para triliuner rupiah ini, para bilioner ini, justru kekayaan mereka itu bertambah rata-rata 50% lebih kaya. Totalnya kalau kita rupiahkan, di Maret 2020 total kekayaan mereka itu 112.000 triliun totalnya ya. Sekarang menjadi 170.000 triliun. Dari 112.000 triliun menjadi 170.000 triliun. Justru menaik kekayaan mereka itu ya. Para triliuner ini. Siapa mereka? Antara lain Jeff Bezos, antara lain Elon Musk ya. Yang itu mereka yang biasanya bisnis di dunia online, juga di dunia kesehatan ya. Di 2 bidang itu yang justru membuat orang bertambah kaya. Dan tidak hanya para triliuner, ya, saya juga sebut di sini mereka yang super rich. Tadi kekayaannya adalah 1 billion US dollar. Sekarang yang kekayaannya 100 juta miliar dolar, yaitu rupiahnya yang 1,4 triliun rupiah. Bagaimana dengan kelompok ini? Kekayaan mereka 1/10 dari kekayaan para bilioner, ya, tapi juga mereka super rich. Jumlah mereka sekarang ini ada sekitar 23.000. Ya. Jadi kita lihat di antara 7 miliar manusia ini ada 23.000 yang kekayaannya di atas 1,4 triliun rupiah. Kira-kira dari 300.000 orang, kita kumpulkan rata-rata 300.000 orang dimanapun, 1 di antara mereka adalah para super rich. Mereka kekayaannya 100 juta US dollar atau di sini kita sebut saja 1,4 triliun. Apa yang terjadi di segmen ini di era pandemik? Jumlah mereka yang menjadi super rich juga bertambah. Nah, ini juga datanya. Ketika yang miskin bertambah miskin, tapi mereka yang super rich, yang kekayaannya di atas 1,4 triliun, bertambah sebanyak 8% jumlahnya itu. Ini semua adalah data. Datang pada kita sebagai satu fakta, dihitung oleh lembaga yang kita tahu kredibel, dan ini isunya bahwa pandemik ini memang sama-sama kita rasakan, datang pada kita sebagai gejala yang sama, tapi data menunjukkan yang miskin bertambah miskin, semakin ia miskin, semakin ia bertambah miskin, yang kaya bertambah kaya, semakin ia kaya raya, semakin pula ia bertambah kaya. Karena para bilioner, hartanya bertambah lebih di atas 50%, para bilioner inilah yang sangat kecil sekali, yang jumlahnya hanya lebih dari 2.000 orang saja. Tapi what next?
Data ini bukanlah komando kita, bukanlah jenderal kita, bukan Tuhan kita tidak tunduk pada data ini, tapi data ini hanyalah instrumen saja untuk live calling, untuk memanggil sesuatu yang lebih tinggi dari kemanusiaan kita, sesuatu yang terbaik dari kemanusiaan kita untuk bertindak. Sekaranglah momen kita untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Lonceng moral kita harus berbunyi karena kita melihat pandemik ini semakin dahsyat, semakin buruk, semakin banyak yang mati, dan yang miskin bertambah yang miskin, sementara yang kaya bertambah kaya. Itu data. Maka ada 3 panggilan moral. Saya sudah mendalami beberapa ajaran agama besar, juga beberapa filsafat moral. Itu ada benang merah bahwa ada 3 ajaran inti yang merupakan panggilan moral tertinggi bagi kita. Pertama yang kita sebut panggilan virtue, panggilan kebajikan. Yang paling bernilai di dunia ini adalah kebajikan. Apapun yang kita miliki, harta kita, kekayaan kita, kekuasaan kita, ia hanya punya nilai lebih jika ia diarahkan pada kebajikan. Tapi ia justru menjadi buruk jika ia dijauhkan dari nilai kebajikan. Karena itu, lakukanlah kebajikan sekarang ini di bidang apapun yang kita mampu. Jadi kebajikan sebagai panggilan tertinggi. Kedua adalah panggilan power of giving. Lakukan juga action yang memberi. Tak lagi terlalu penting apa yang kita beri, karena berikanlah apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Karena dalam hidup ini, dimanapun, kapanpun, selalu ada mereka yang tidak diuntungkan. Apalagi di era virus corona, di era pandemik, selalu ada kelompok-kelompok yang perlu lebih diperhatikan. Karena itu, inilah panggilan kita untuk juga memberi. Kita beri apa yang kita punya. Jika kita punya tambahan sedikit kelebihan harta, kelebihan pengetahuan, kelebihan tenaga, kelebihan pikiran, lakukanlah itu pada apapun yang sifatnya memberi kepada mereka yang kurang mampu. Ketiga adalah panggilan solidaritas. Bahwa kita ini harus dipahami semua adalah homo sapiens yang sama. Karena itu, jika ada yang menderita, tidak hanya kekasih kita yang menderita, tidak hanya keluarga kita yang menderita, siapapun yang menderita di luar sana, kita anggap ini bagian dari humanity, bagian dari homo sapiens, karena hanya ada satu bumi, hanya ada satu homo sapiens. Siapapun mereka, jika mereka menderita, itu panggilan kita untuk solidaritas, untuk membantu. Jadi sahabat, itulah situasi kita hari-hari ini, bahwa data sudah menunjukkan pandemik ini memberikan efek yang lebih buruk kepada mereka yang lebih miskin. Karena itu, marilah kita lakukan apa yang kita bisa. Sahabat, ini video saya yang ke-13 di hari working from home, yang juga ke-13. Saya Denny JA. Sengaja saya rekam video ini hanya dalam handphone saja, sekedar untuk berbagi bahwa dalam situasi badan kita yang terkurung, kita pun masih bisa berbagi konten-konten kreatif yang inspiring hanya melalui handphone, hanya dari rumah. Sekian. Salam.